Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Nah, maka di situ Buya Hamka menulis satu quotes yang saya ingat banget dari SMP sampai dengan sekarang. Dari sebelum saya masuk Islam sampai dengan sekarang, dan saya baru ngerti apa maksudnya setelah saya ngaji tentang Islam. Waktu dulu saya nggak ngerti sama sekali, tapi keren. Karena keren, saya catat quotes itu, dan ketika saya sudah ngaji, oh ini maksudnya Buya Hamka. Apa yang beliau tulis? Beliau tulis bahwa suatu waktu Zainuddin itu nulis surat, lalu kemudian menjelaskan bahwa kalau saya nggak salah Zainuddin yang nulis ya. Pokoknya ada di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia menulis gini, cinta itu punya banyak pintu. Ada banyak pintu, ada pintu sayang, ada pintu cinta dan segala macamnya. Tapi beliau katakan, cinta itu punya banyak pintu, dan pintu yang terbaik adalah lewat rasa kasihan. Saya lalu mikir, maksudnya apa itu rasa kasihan? Masa kita mencintai karena masa kita dicintai karena dikasihani? Dan terus terang ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tahu saya, nggak enak cinta dikasihani. Kenapa? Saya mencintai kau karena saya kasihan sama engkau. Kayaknya nggak enak banget kita dikasih karena kita dikasihani. Tapi ternyata dikasihani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak berkaitan dengan fisik sama sekali. Dicintai karena kasihan. Kasihan itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia. Maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, yang kita harapkan adalah rahmahnya Allah, bukan keadilan Allah. Ketika kita nanti di yaumil kiamat, lalu kita bilang sama Allah, Allah adil dong pada saya. Mati kita, remuk, nggak ada harapan, hancur kita. Lah kenapa? Allah bilang, kamu mau adil nih, serius nih. Wah, mati kita. Lah kenapa mati? Karena kalau Allah adil pada kita, habis kita. Setiap perbuatan kita, amal-amal kita, Allah adil. Setiap kebaikan satu dibalas 10 taruhlah. Atau setiap kebaikan dihitung. Tapi kan belum tentu hidup kita tuh kemudian semua perbuatan-perbuatan kita perbuatan-perbuatan kita tuh sempurna. Sholat subuh tadi aja, wudhu kita, emang kita jamin bahwa wudhu kita benar? Apakah kita jamin ketika sholat kita khusyuk? Apa kita jamin bahwa bacaan kita benar? Apa kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celahnya? Enggak. Ulama-ulama berkata, ibadah kita itu belum tentu diterima Allah, belum tentu sempurna, tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna. Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna. Mau mengharap Allah adil sama kita, matilah kita, rusaklah, remuklah kita. Lah makanya kita nggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat. Ketika yaumil hisab nanti, yang kita minta sama Allah, Allah jangan adil sama saya ya Allah. Jangan pakai sifatmu yang maha adil, pakai sifatmu yang rahmah ya Allah. Pakai sifatnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mensifati dirinya dengan dua kalimat yang sangat keren, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Maka itu adalah rahmah. Maka rahmah adalah kesian sebagaimana Allah pada hamba-hambanya, sebagaimana ibu pada anak-anaknya, itu rahmah. Maka seorang ibu yang hanya bisa ketika robek dagingnya, ketika kemudian mengucur deras darahnya, ketika hampir retak tulang-tulangnya, ketika berteriak dia ketika antum lahir dia tersenyum, dia menangis bahagia, dia susuin antum, lalu kemudian dia merasa senang sekali, seolah-olah nggak ada yang lebih senang daripada dia di dunia ini.